Halo, Assalamualaikum, Val. Waalaikumsalam, Miss. Masya Allah, Valeri selalu tepat waktu ya. Nice. Oke, saya yang lambat ya, sorry. Apa-apa. Di sini baru azan asarnya lambat. Ini Ardan belum ada join? Belum. Oke. Valeri gimana kabarnya? Baik. Miss gimana? Udah sembuh? Iya, Alhamdulillah. Hmm? Syakbanan, acaranya apa sih kalau Syakbanan? Nggak, kurang tahu. Jarang keluar rumah soalnya. Lah, emang Valeri nggak join? Nggak ikutan meramaikan? Nggak. Tapi orang rumah sibuk ngapain kemarin pas Syakbanan? Ada pengajian atau gimana? Ada apa sih? Pengajian sendiri-sendiri tapi Oh, kayak bikin acara di rumah masing-masing gitu. ada yang di masjid, ada yang di rumah. Jadi pada masak-masak gitu. Masak-masak sih enggak ya kayaknya. Oh, oke oke oke. Jadi acaranya cuma apa dong? Kan di masjid emang nggak bawa-bawa ini. Apa sih? Itu yang dibawa berkat apa sih namanya? Nggak tahu. Iya ada. Bawa besek, ya nggak sih? Tapi biasanya bukan di masjid dah. Di Oh, kalau pengajian lain, rumah warga ustadz gitu. oh gitu. Biasanya di situ. Oke oke oke, asik. Iya, karena ini udah deket Ramadan kan ya. Mm-mm. Tinggal 2 pekan lagi, oh my God. Oke. Seperti biasa, sebelum kita ke materi, oke, kita main dulu bentar. Wait, Miss. Kita main. Kali ini Miss punya TTS nih. Wait, TTSK wait. apa? Kamu tahu? Teka-teki siapa? Ya emang jarang sih. Tapi masa di Cherry nggak pernah ini dapat di mana gitu? Hmm? Baru pertama kali dengar ya. Iya, pertama kali dengar. Zaman dulu di koran. Eh, Iya Pernah bener. lihat tapi kalau singkatannya TTN itu nggak ngerti. Oh, iya iya dia teka-teki silang gitu. Soalnya Hmm. kalau zaman dulu tuh saking banyaknya soalnya gitu, ada kolom yang disilang gitu. Hmm. Oke, saya pin ya di sini. Oke. Oh, ada Ardan ya. Halo Ardan. Oh kak, Oke. Ardan, kenapa baru join? baru inget kak. Baru, baru ingat. Nah, Oke. Ini Ardan dan Valeri kita TTS-an dulu ya. Ini ini pengetahuan umum. Jadi santai aja. Oke. Valeri tahu cara mainnya? Tahu tahu tahu. Tahu. Oke, Valeri duluan. Habis itu Ardan ya. Habis itu saya. Ah, bebas. Boleh, boleh, boleh bebas. Satu aja. Ya, boleh. Ditulis. Iya, iya saya sorry, iya itu ditulis nomor 1 mendatar. Habis itu Ardan ya. Kita sampai 5 atau 7 nomor aja ya. Oke. Oke, Ardan silakan pilih nomor berapa. Halo Ardan. ya, Ya, Ardan. Gilirannya Ardan. Ardan pilih nomor berapa? ntar.
Durian kan? Hah? Agak ke sini kan? Nanti jatuh. Nah, ini kurang maju duduknya. Ardan Udah nomor enakan. berapa, Ardan? Udah. Nomor 4 ke bawah, bentar. Oke. Nggak apa-apa kalau misalnya ini sharing. 4 mendatar. 4 mendatar atau 4 menurun? Bentar deh. Aku Ardan udah milih? belum tahu aku milih mana. Belum tahu. Oke, yang mungkin yang gampang aja nih ya. Nomor 3 mendatar coba. 3 mendatar. Negara yang punya hewan khas kanguru. Australia. Yes, nah Ardan tulis. 3 mendatar. Di sini ya, di sini. Ini. Oke, 3 mendatar. Oke, good. Valeri nomor berapa, Val? Hah? Dan ini tiga turun. Oh, 3 menurun. Oke. Gak Terkenal yakin dengan. sih. Coba aja dulu kalau bener cocok sama kotaknya. Tuh bener, Val. Brazil ya. Oke, satu lagi Ardan. Kamu milih lagi. Mau cepet. Iya, Ardan, kamu lagi. Oke. Maaf. Tirai bang. Coba 4 menurun Ardan. Ka'bah terdapat di negara 4 menurun. Mekah ya? Tapi huruf depannya A nih. Nama negaranya ini. Sambungan Australianya Ardan tadi. Ardan mau clue? Ardan mau? Arab Saudi. Yes, coba. Cukup nggak? Oke. Soal terakhir ya untuk masing-masing kalian. Val, ini nomor 6 mendatar Val. Piramida Giza dan Sphinx terdapat di negara piramid. Piramida ada di mana? Di 6 mendatar. Mesir. Mana ya 6 mendatar? Cukup nggak? Ardan nomor 7 menurun Ardan. New Delhi, ibu kota dari negara? Wah, untuk benar. Tahu nggak Ardan New Delhi? Atau yang mana deh Ardan? Nggak tahu. Ini kayaknya Ardan tahu lah. Eiffel ada di negara mana? 9 menurun. Menara Eiffel ada di negara mana? 9 menurun. Lupa, aku nggak tahu Mas. Oh iya. Lupa, bukan nggak tahu sih, lupa aku. Oke.
Paris kan ya ibu kotanya. Jadi negaranya apa? Dia tuh kotanya kota Paris. Ibu kotanya itu ibu kota negara apa Paris? Depannya P. Sorry kok R. Prancis. Yes. Coba cukup nggak kalau Perancis? Oh, Oke, Arden 9 menurun. Tulis Perancis, cukup nggak? Oke, nice. Good ya. Ya, semoga pengetahuan umumnya ada yang nambah ya. Oke. Oke, jadi hari ini sesuai kesepakatan kita belajar apa? Belajar apa? Val, Ardan? Yang ada di buku. Yang ada di buku. Apa kemarin kamu? aljabar. Iya, hari ini belajar aljabarnya kelas Baik. 7 dulu ya. Kelasnya Cherry. Oke. Ardan terkendala jaringan nggak? Apa? Ardan jaringannya aman? Emang suaraku putus-putus ya? Soalnya kamu belum on cam. Oh, Oke. Saya share screen ya. Wait. Udah siap catatan atau air minum? Kalian? Udah. Oke, wait, saya share screen. Oke. Karena Ardan kan sudah kelas 8 ya, berarti ini udah lewat ya. apa aku? Iya kan? Aku kelas 7. Oh iya, kalian sama-sama kelas 7. Di kepala saya itu, kalian tuh sama-sama kelas 8. Hah? Sorry. Terus pas kemarin Valeri bilang, saya kelas 7, Miss. Terus aku bilang, oh berarti Ardan doang nih yang kelas 8. Oh ternyata kan sama-sama kelas 7. Oke. Oke, anak-anak kelas 7, baik hari ini kita belajar aljabar ya. Ada yang pernah dengar atau punya pengetahuan sebelumnya tentang aljabar? Ardan? Kata Ardan udah belajar aljabar dari kelas 5 kan? Enggak kelas 6 tapi iya. Iya, jadi aljabar itu apa sih? Oke, kita pelajari ya. Oke, apa aja yang mau kita pelajari? Sorry ya, ini desainnya nggak unisex ya. Ini desainnya kecewek-cewekan. Oke. Nah, jadi pertama di level 1 kita akan belajar unsur aljabar. Jadi kita kenalan sama si aljabar. Kemudian pelajari unsur-unsurnya. Habis itu operasi dasar dan pemangkatan. Dan setelah itu kita ke operasi pecahan. Oke, jadi aljabar itu sebagaimana jenis-jenis matematika lainnya, pasti dia itu nanti akan berakhir pada operasi gitu ya. Namanya juga matematika, pasti nanti dia akan dipakai di pengoperasian. Oke. Perkenalkan Bapak aljabar. Kalian pernah dengar sebelumnya namanya Al-Khwarizmi? Ada yang pernah dapat di mana gitu? Enggak. Ardan udah tahu Apa? penemu aljabar? Iya. Ya, ini Bapak penemu aljabar ya. Dari mana asalnya, Ardan? Enggak tahu, aku cuma tahu namanya doang. Oh iya. Ini asalnya dari Arab ya. Dari masa-masa Islam. Masa-masa ketika Islam itu masih tegak ya. Jadi beliau namanya Al-Khwarizmi. Jadi untuk aljabar sendiri itu dari bahasa Arab. Yang artinya adalah menyatukan bagian yang terpisah. Atau kita itu akan mengumpulkan hal-hal yang nggak kita ketahui. Jadi aljabar itu berarti kita itu menyimbolkan sesuatu yang nggak kita ketahui. Nanti dengan huruf-huruf. Oke, jadi ini Bapak aljabar ya. Pengetahuan umum lagi buat kalian. Oke, nah selanjutnya kita kenalan dulu sama unsur-unsur aljabar.
Oke. Yang pertama ada namanya variabel. Oke, mirip namanya Valeri ya. Oke. Oke. Ini variabel. Variabel itu kalau ditulis di sini tuh topeng angka misterius. Jadi dia tuh kayak istilah yang digunain untuk hal-hal yang nggak kita ketahuin. Nah, biasanya tuh kalau di matematika itu simbolnya X sama Y. Ini udah biasa ya, X, Y. Boleh nggak kalau misalnya A, B, C? Boleh. Kalau misalnya nama orang, boleh. Cuman jadi kepanjangan. Jadi lebih enak emang satu huruf doang. Jadi variabel itu adalah variabel itu huruf ya. Huruf yang menyimbolkan sesuatu yang nggak kita ketahui. Tuh, jadi huruf yang menyimbolkan hal yang belum kita ketahui namanya variabel. Kemudian ada apa lagi? Ada koefisien. Koefisien ini angka. Nah, jadi koefisien itu hal yang sudah kita ketahui. Nanti saya kasih contoh ya. Terus yang terakhir ada konstanta. Nah, contohnya kita langsung aja ya. Wait. Oke. Nah, misalnya contohnya ada gini nih. 2x ditambah 5. Nah, maka si 2 ini namanya variabel. Nomor 2 ini namanya variabel. Sorry. Yes, ini gara-gara variabelnya duluan. Oke, jadi variabel itu huruf ya. Nah, jadi variabel itu huruf yang nggak diketahuin. Oke, variabel. Nah, koefisien itu adalah angka yang melekat sama variabel. Oke, jadi angka yang melekat sama variabel namanya koefisien. Oke, koefisien. Nah, sementara konstanta ini yang sendirian nih, yang jomblo, yang berdiri sendiri. Dia nggak punya variabel, dia angka doang. Nah, namanya konstanta. Contoh nih dalam kehidupan sehari-hari, ini apa sih kita disuruh mikirin variabel? Contohnya gini nih. Misalnya nih Ardan atau Valeri disuruh beli apa gitu di luar. Misalnya beli martabak. Dikasih uang 100.000 gitu kan ya. Dikasih uang 100.000, terus ibu kalian bilang, beli 3 kotak martabak ya. Beli 3 bungkus, 3 kotak gitu. Beli 3 martabak, ini uangnya 100. Terus kalian pas ketemu abang-abangnya, bang, martabak bang. Yang biasa aja ini, 3 kotak. Terus kasih uang, kasih kembalian. Udah. Nah, pas sampai di rumah, mama kalian cek tuh, oh ya, ini uang kembaliannya, ini martabaknya. Terus kalian ditanya, ini harga martabaknya satu berapa? Terus kalian, ya nggak nanya abangnya nih, berapa ya harga satu martabak? Nah, maka kalian itu kasih X lah itu harga martabaknya. Jadi tadi 3X sama dengan berapa tadi harga kembalian yang kalian dapat. Misalnya kembaliannya 20.000, berarti kan kalian sudah membelanjakan 80.000 kan? Nah, berarti kalian bilang, pokoknya kalau saya beli 3 martabak itu 80.000. X-nya ini hitung sendirilah gitu ya. Harganya hitung sendirilah proporsinya. Pokoknya kalau saya beli 3 martabak itu pokoknya 80.000. Nah, jadi si X ini adalah hal yang kita ketahuin. Apakah itu harga, apakah itu jumlah barang, atau apapun itu, boleh. Nah, jadi si X ini sebenarnya bantu kita untuk hitung berapa sih sebenarnya hal-hal yang nggak kita ketahuin. Nah, contohnya ini nih. Daripada kita balik ke abang-abang martabaknya, ya udah tinggal bagi aja 80 dibagi 3, 80.000. Nah, berapa 80.000 bagi 3? Nah, itulah hasilnya. Berarti satu martabak hasilnya 80.000 per 3. Oke, jadi itu ini bukan aljabar atau Al-Khwarizmi bikin ini gara-gara beli martabak ya. Oke, jadi itu contoh penggunaan dalam sehari-hari. Ntar kita belajar lebih lanjut. Sampai di sini dulu tentang ketiga unsur ini. Ada yang mau ditanyain, Ardan, Valeri? Ardan? Enggak. Oke. Nah, tadi kan sama ada satu lagi ya unsur dari
aljabar itu namanya suku. Oke, Oh, suku. Jadi suku itu adalah bilangan yang dibatasi sama operasi. Jadi ini satu suku, ini satu suku. Pokoknya kalau dia udah ada tanda pemisah operasi, nah berarti dia suku. Jadi walaupun nanti kita dapat sepanjang apapun ini bilangan, tapi kalau misalnya dia belum dipisahkan sama tanda operasi, nah berarti dia masih satu suku. Oke, nah ini sukunya bisa banyak, bisa 1, 2, 3, 4, bahkan lebih. Oke, jadi ada yang nanti di soal-soal selanjutnya banyak suku-suku yang kita pakai. Oke, nggak usah khawatir. Aljabar ini simpel aja sih, yang penting teliti. Oke, nah itu tentang unsur-unsur di aljabar. Oke, lanjut ya. Oke, Ardan boleh baca kalimatnya dari judul sama penjelasan? Apa sih aljabar itu? Kalimat matematika yang pakai simbol-simbol buat mewakili bilangan yang belum kita tahu. Contoh, 5x artinya 5 kali x, 3a artinya 3 kali a tambah 7, 2m 2m pangkat 2 kurang 3n artinya 2 kali m pangkat 2 kali kurang 3 kali n. Yes. Oke. Jadi tadi ya, sebagaimana contoh sebelumnya, kalau misalnya ada 5x, itu berarti artinya 5 dikali x. Berarti kayak tadi, 3 dikali x itu berarti 3 dikali x. 3 martabak dikali harganya. X itu harga kan? Harga yang kita cari. Begitu juga dengan 3a plus 7. 3a plus 7 berarti 3 kali a ditambah 7. Oke, jadi kalau misalnya ada variabel sama koefisien, nah dia itu perkalian ya hubungannya. Variabel sama koefisien. Oke. Ada yang mau ditanyain? Baru mulai ya? Belum lah. Oke, ini contohnya nih. Contoh misalnya kalian beli alat tulis. Di sini kalian udah tentukan duluan. Kalau buku itu X. Pulpen Y. Oke. Contohnya ini, Rina. Rina belanja nih 1 pack buku sama 1 pack pulpen. Nah, maka bagaimana bentuk, ditambah 2 pensil ya. Oke, bagaimana bentuk ininya? Bilangan kalimat matematikanya X plus Y. Nah, kenapa 2 buah pensil tidak ada variabelnya? Karena dia tidak menentukan. Oke. Tapi bisa sih kalian tambahin variabelnya, misalnya ini Z. Nah, jadi X tambah Y tambah 2Z. Jadi 1 buku tambah 1 pulpen ditambah 2 pensil. Oke. Nah, atau contoh yang kedua nih, Kiran. Oke, Kiran beli apa? Dia beli 1 pack buku, 2 pulpen, dan 3 pensil. Maka hasilnya X plus 2Y tambah 3. Ini boleh 3Z. Atau kalau kalian nggak mau kasih variabel, berarti pensil ini jadi konstanta. Oke. Oke. Nah, coba sekarang kalian, oke ini udah ya tadi ya. Oke, coba kalian kasih contoh dalam kehidupan sehari-hari, terus bikinin kalimat matematisnya. Siapa mau duluan? Bikin sebuah cerita gitu, sebuah story, terus bikin kalimat matematisnya. Valeri, Ardan? Ya. Buat kalimat math-nya ya. Oke, saya stop share dulu. Oke. Siapa mau duluan bikin kalimat matematis? Kalimat math-nya. Ardan?
Ya, Kamu aman? Kamu nggak sakit? aman. Enggak. Oke, oke. Apakah harimu buruk? Kayaknya kamu nggak bersemangat hari ini, Ardan. Enggak, Miss. Aku dulu ya. Oke, silahkan, Ardan. Eh, misalnya ada mana yang jelasin? Kok aku malah susah dijelasin daripada langsung di matematikanya ya? Coba saya kasih kalimat, tapi kamu yang ceritain ya. Ya, Misalnya 2A plus 3B. Coba itu dulu. 2A plus 3B. ceritanya ada dua plastik berisi sesuatu terus sama tiga tiga tas berisi sesuatu gitu ya. Terus? Habis itu di Oke, 2A plus Miss, kenapa 3. nggak langsung soal sih, Miss? Nggak bisa. Jadi matematika itu harus pemahaman. Oke, coba ini ya, saya kasih contoh. Wait. Contoh nih. Wait, aduh sorry. Mana? Kayak ini ya. Oke, contohnya adalah misalnya Budi membeli 3 pak buku tulis dan 5 pulpen. Nah, berarti 3B plus 5P. Gitu doang, nggak susah kan? Nggak susah, Ardan. Oke, atau soal yang kedua nih, Ani punya 3 kotak pensil. Di setiap kotak isinya sama. Maksudnya jumlah pensilnya sama di setiap kotak. Tapi ternyata ada pensil yang jelek, yang patah, dan dibuang deh. Jadi 3K itu berarti ada 3 kotak pensil, minus 1 itu berarti di antara pensil-pensil itu ada yang dibuang. Nah, begitu deh. Oke, coba sekarang Valeri. Coba Val, Apa? coba buat story terus sama ini kalimat matematisnya. Waduh. Di toko mainan, anak kecil nih beli mainan sapi 4.000 lah. Bentar. Oh, langsung pakai harga ya. Bukan. Bukan. Coba kalau misal Cherry ke kantin sekolah, misalnya beli 2 gorengan, 3 wafer. Nah, coba kalimat matematisnya gimana? Valeri beli 3 gorengan plus 2 wafer. Tiga Iya, terserah sih mau pakai huruf apa. 3G sama 2 wafer, 3W. 2, 3G plus 2W berarti ya. 2W. Oke. Coba Ardan, satu lagi Ardan. Mana? Contohnya, saya bikin sendiri. Itu ya kalimatnya. Bikin kalimatnya, terus bikin kalimat matematiknya. Eh, Mm. jelas. Biasa Ardan ke Indomaret beli apa sih? Coba. Atau kemana gitu? Ngambil apa? Misalnya ada jajan 5 tas berisi jajanan.
sama susah aku Miss jelasinnya Miss. Kenapa? Tinggal tambahin 5 tas berisi jajanan. Sama apa lagi? Coba ini, Terus kayak contoh nomor 2. Berarti kan, apa sih, Ardan sudah punya 5 tas nih, 5 T. Lanjutin kalimatnya, ada apa? terus beli lagi satu, Beli satu apa? beli satu jajanan. Beli satu jajan berarti tambah 1 ya. Kan tadi 5 T itu untuk 5 tas kan ya? Iya. Jadi kalau Ardan cuma beli satu jajan doang, jadi 1, bukan 1 T ya. Oke, itu Ardan bisa kan? Oke. Misalnya juga kalau misalnya kalian ke warung nih, misalnya makan apa sih ya? Bakso mungkin. Misalnya 1 mangkok bakso plus 1 es teh. Nah, bahasanya gimana? 1B plus 1 mungkin, Teh. atau 1 S. Atau B Mm-mm. plus S gitu. Bakso 1, Mm. es 1. Nah, berarti kalau misalnya tadi, misalnya 2 bakso ya. 2 bakso plus 1 es teh. Itu kan berarti bahasa matematikanya adalah 2B plus 1 S mungkin ya. 1 S boleh. Nah, B sama S itu maksudnya mewakili apa yang nggak kita ketahuin? Apa? Apa yang mau kita cari tahu? Harga. Yes, harga. Jadi kita mau tahu harganya. Nah, tanyalah sama si babang-babangnya, mas-masnya. Ternyata 1 bakso misalnya harganya 3.000. Nah, nanti kalian kalikan 2 kali 3.000 tambah 1 kali S, 1 kali es teh, misalnya 1.000. Dapat deh 7.000. Sebenarnya itu dalam kehidupan sehari-hari kita sering pakai aljabar. Cuman nggak literally bahasa matematik. Ya, sebenarnya sering kita pakai. Oke, sampai sini Arden sama Valeri tentang pembuatan kalimat matematik gimana? Masih mau dicoba? Udah Bu. Udah ya. Valeri masih mau? Udah aja. Oke. Oke, next ya. Oke. Kita ke sini. Oke. Di sini nomor 1. Tentukan koefisien dari Y. Berapa? Koefisien dari Y berapa? Ardan, Valeri, koefisiennya Y berapa? Koefisiennya yaitu 2. Ardan? 2 Y ya. Koefisiennya berarti, Y-nya kan ya, berarti ini variabel ya maksudnya. bener. Berarti koefisiennya 2. Oke, ini saya masih belum hapus answernya ya. Sorry. Kalian pura-pura nggak lihat ya? Oke. Oke. Yang warna hijau nih, hijau yang kedua. Variabel. Apa aja variabel yang ada di sini, nomor 2? Variabelnya apa aja? Valeri, Ardan? X sama Y. Oke, Ardan coba nomor 3 nih yang paling bawah. Apakah 3x kuadrat dan 3x itu sejenis? Beda. Oke, good. Beda. Valeri yang pink nomor 4. Konstantanya berapa? Konstanta dari 2x plus 2y plus 5. 5. Oke, Ardan yang nomor 5. Suku pada soal ini. 4x plus 2y dan seterusnya berapa sukunya? Itu variabel ya? Suku. Coba hitung sukunya. Berapa suku? Jumlah Jumlah sukunya. Ada berapa semua sukunya? maksudnya kayak Suku kan tadi
clue-nya adalah dia dibatasi sama operasi, sama tanda operasi. Berarti 6. Yes, 6 ya. 6. Walaupun kita lihat ada yang sama ya variabelnya, tapi dia beda suku. Oke, terakhir, Val, bentuk aljabarnya dong dari 3 keranjang apel dan 2 jeruk. Bentuk aljabarnya gimana? Bahasa matematiknya bagaimana? 3 keranjang dan 2 jeruk. 3A dan 2B. 3A apa? 3A terus sambungannya apa? 2B. Iya, antara 3A sama 2B apa tanda operasinya? A plus. Plus ya, plus, benar. Oke, good. Oke, saya hapusin dulu. Ada yang mau ditanyain di soal ini tentang suku, konstanta, variabel, bahasa matematik? Enggak. Oke, kalau Valeri, Ardan enggak, Valeri? Enggak deh. Oke. Oke. Ini contoh ya, kayak tadi misalnya soal ceritanya. Budi membeli 3 buku dan 5 pulpen, maka menjadi 3B plus 5P. Nah, terus ada harga sepatu yang ditulisannya ditulis diskon 20.000. Diskonnya 20.000 ya, bukan 20%, 20.000. Jadi harga sepatunya itu harga sepatu awal dikurangin harga diskon. Jadi X kurang 20.000. Nah, ini juga bahasa aljabar nih. Oke, ini tambahan aja ya. Oke, kita lanjut ke operasi berarti ya. Ke penjumlahan. Oke. Sebelum masuk ke operasi, kita kenalan dulu sama aturan mainnya. Oke, jadi aturan mainnya itu kalian harus memperhatikan yang namanya suku sejenis dan suku yang nggak sejenis. Oke, suku sejenis itu berarti contohnya apel tambah apel, 2X tambah 5X. Nah, ini bisa nih dijumlahin atau dikurangin karena dia sejenis. Oke, yang ini ya sejenis. Oke, berarti hanya bisa mengoperasikan suku yang sejenis. Nah, kalau misalnya kayak contoh yang kedua, yang nggak sejenis, dia nggak match ya. Jadi contohnya kalian disuruh jumlahin apel sama, ini apa ya? Ini buah apa? Peach. Ya, buah peach. Oke, apel sama peach. Nah, ini kan nggak sejenis, maka nggak bisa. Gitu, nggak bisa dijumlahin. Kalau misalnya ada soal begini, kalian tulis ulang aja soalnya di sampingnya. Karena nggak sejenis, nggak bisa. Oke, aturannya cuma itu. Jadi kalian hanya fokus melihat yang sejenis. Oke. Ini juga ada contohnya lagi. Wait. Contohnya nih, 2X, 5X, dan minus X. Nah, dia sejenis nih, karena satu variabel. Oke, jadi sejenis itu kalian lihatnya dari variabelnya. Berarti bisa nih dioperasikan. Sama-sama pangkat 2, sama-sama ada kuadratnya, bisa. Tapi kalau ini, walaupun sama-sama sama-sama variabelnya X, tapi kalau pangkatnya beda, nggak bisa ya. Ini pangkat 1, ini pangkat 2. Berarti nggak bisa. Jadi, variabelnya the real harus sama. Maka itulah yang dikatakan dengan suku sejenis. Oke, ada yang mau ditanyain terkait aturan main penjumlahan atau pengoperasian? Nggak ada? Oke, good. Jadi kuncinya adalah kalian samakan huruf atau variabelnya dan pangkatnya harus sama ya. Variabel dan pangkatnya harus sama. Oke, kita coba. Ini misalnya yang tadi nih. 2 apel tambah 3 apel berarti 2X plus 3X. Jadi kita punya jawaban 5X. Tapi kalau kayak tadi 2X plus 3Y, nah nggak bisa digabung. Maka hasilnya tetap 2X plus 3Y.
Oke. Mudah kan ya, aljabar? Mudah, Val, mudah. Oke, kita coba ya. Nah, ini kalau udah di-mix sama pengurangan, ini aman aja sih. Yang penting kalian satukan atau kelompokkan yang sejenis. 5A sama 6A, 2B sama 4B. Terus kalian operasikan dan perhatikan tanda operasinya. Kalau di sini 5A plus 6A sama dengan 11A. Kemudian minus 2B ditambah 4B. Jadinya 2B. Jadi hasilnya 11A plus 2B. Oke, Valeri, Ardan gimana? Aman? Aman. Aman. Oke, kita kerjain dulu soal yang mudah. Oke. Masing-masing kalian setidaknya harus benar 5 nomor ya dari semua ini. Kalau misalnya udah, coba tulis jawabannya ya di samping. Oke, ini untuk Valeri, ini untuk Ardan. Cara konversi. Apa? Oke, stop dulu ya. Valeri hasilnya 14. Valeri tambahin. Oke. Kan nggak sejenis, Val. Oke, it's okay. Oke, lanjut nomor 2. Berarti Valeri salah satu ya. Oke. Hati-hati, Val. Nomor 2 lanjut, Ardan, Valeri. Oke, next aja ya. Sampai selesai nanti saya cek. Semangat, Val. Perhatikan suku yang sejenis. Suku sejenis sama suku sejenis. Kalau beda jenis nggak bisa ditambah ya, Val. Valeri aman atau mau dibantuin dulu? Gimana? Mikir. Oh, oke. Oke, sip. Nomor 6 ini X tambah 2 ya. X tambah 2.
Kak bener gak kak? Belum selesai kan? Katanya minimal 5 kak. Oh, kamu beneran minimal banget yang dikerjain. Kan minimal bener 5, Ardan, saya bilang. Minimal bener 5. Bukan minimal kerjain 5. Tuh pensil tak besar tulisan. Kerjain semua, Ardan. Jadi kalau misalnya salah, kamu tetap kemungkinannya bener 5. Tapi aku udah bener 5 atau belum ini? Ya, emang saya mau buat kamu ngerjain semua, jadi nggak saya kasih tahu. Aku malah kayak gini sih. Ardan sama Valeri sama-sama satu nomor lagi ya. Oke. One more. Yo, ayo. Oke, udah semua ya. Nice. Oke, coba kita cek bareng-bareng. Wait. Oke, nomor 1. Nomor 1 kan 3 tambah 2x, 5 tambah 4. Jadi 3x, jadi 5x plus 9. Oke, Ardan benar. Oke, Valeri salah ya. Oke. Oke, baru nomor 1. Lanjut. Nah, di sini 7y. 7y dikurangin 3y. Berarti 4y. Ini kalian 4y. Oke, 4y ya ini. Oke, 4y. Good. Minus 2 dikurangin minus 1. Ya, minus 2 dikurangin minus 1. Berarti minus 2 dikurangin minus 1. Ketika min bertemu minus, maka dia menjadi positif ya. Jadi minus 2 plus 1.
Jadi hasilnya -1. Oke. Jadi 4Y minus 1. Oke. Good, Val. Oh iya. Yes. Iya, Kan? aku sempat panik di situ. Oh, kalian ini deg-degan ya kalau ketemu minus-minus ya? Bukan deg-degan, apa ya? Lupa-lupa inget harus digimanain gitu. Pokoknya kalau misalnya positif ketemu negatif, itu yang menang tuh negatif. Jadi negatif tuh menang ya. Positif ketemu negatif, negatif. Tapi kalau negatif ketemu negatif, jadinya positif. Ya, contohnya ya, ini dasar ya. Misalnya, apalagi kalau sebenarnya kalau penjumlahan tergantung besar yang mana sih. Oke, nanti next lah ya. Kita belajar seiring soal. Oke, terus nomor 3. Ini positif semua berarti aman ya. 4A tambah 2A, 6A, 3B tambah B, 4B. Oke. Nomor 4 nih. 6P ditambah 2P. 8P minus 5 ditambah 1 minus 4. Oke, good. Pengurangan. Oke. Selanjutnya 2X plus 5. Oke, nice. Kemudian ini nih. 5 dikurang 2X. Berarti 3X ya. 5 dikurang 2X, 3X. Oke, 3X ya. Minus 3 dikurang minus 1. Berarti minus 3 ditambah 1. Berarti minus 2. Jadi jawabannya 3X minus 2. Oke, kalian berdua salah. Oke. Soal terakhir. 3A dikurangin A. 2A. Ini juga 2A. Kalian 2A benar. Selanjutnya 4B dikurangin 2B. Ya, 4B kurangin 2B. Berarti 2B. Oke, Valeri benar, Ardan salah. Yeay. Jadi masing-masing berapa benar ya, Valeri? Valeri benar berapa? 6. Ardan benar berapa, Ardan? Eh, 5. Pas 5 ya, Ardan. Oke, jadi kalian koreksinya cuma di ini ya, tadi di minus-minus. Jadi perhatikan, kalau minus, nah dia selalu ngikut nih, minus 3. Minus 3 dikurangin minus 1. Berarti minus 3 plus 1. Oke, jadinya minus 2. Oke. Oke, saya tulis skornya ya, biar kalian bersemangat. Oke, Ardan 5, Val 6. Oke. Nah, kita masuk ke tingkatan yang lebih sulit ya, sulit sedikit. Sedang lah, sedang. Oke, saya hapusin dulu. Oke, nah ini tingkatan sedang nih. Oke, silahkan kalian tulis. Oke, kali ini Ardan yang di sini ya. Valeri yang di ujung. Oke. Di sini udah ada 3 suku. Apa, Ardan? Itu benar nggak minus ketemu minus itu positif ya? Iya, kalau misalnya pengurangan. Kalian sih sebenarnya kayak gitu. Minus kali minus. Minus ketemu minus itu positif, bener. Jadi kalau misalnya ada tanda minus, ketemu minus lagi. Misalnya 2. 2 dikurangin minus 1. Itu berarti 2 ditambah 1. Oke, kita coba belajar ini dulu berarti ya. Kita jeda dulu, kita main di namanya garis bilangan. Wait, wait, mana? Oke, sorry. Whiteboard saya mana? Wait. Oke, ini, sorry. Oke. Minus ketemu minus. Kita buktiin pelan-pelan ya.
Oke, jadi itu semua bermula dari garis bilangan. Oke. Misalnya kita punya 0, 1, 2, 3, 4. Berarti kalau ke kanan positif, ke kiri negatif kan ya? Oke. Kalau misalnya kalian ada di posisi, wait, saya kasih warna. Kalau misalnya kalian ada di posisi 3, terus disuruh mengurangkan sebanyak, misalnya 3 kurang 2. Kalau 3 kurang 2, itu kan nyata ya. Berarti kita bergeser ke sini. 3 kurang 2. 3 kurang 2. Kalian akan bergeser ke kiri kan? Untuk dapetin hasilnya 1, itu kalian gesernya ke kiri. 3 kurang 2, 1. Nah, sekarang kalau misalnya 3 dikurangin minus 2. Oke. Menurut kalian rasionalnya dia geraknya kemana? Tiga dikurangin minus 2. Kan, oke, kita coba lagi ya. Kalau misalnya 3 ditambah 1, oke, berarti kalian akan bergerak ke kiri. Oke, supaya hasilnya 4. Oke. Kalau misalnya ketemu 3 kurangin minus 2. Kita mau geser ke kiri. Terus kita disuruh kurangin minus 2. Gimana menurut kalian? Atau kalian punya logika lain? 3 dikurangin minus 2. Oke, makanya dipermudah dengan kalau misalnya minus kurang bertemu kurang, gimana ya? Minus ketemu minus, nah dia itu positif. Oke, itu sih kuncinya. Wait, kalau misalnya logikanya, gimana ya biar enak jelasinnya? Oke, kalau misalnya kayak gini nih. Kalau misalnya kalian punya angka 10 ditambah minus 1. Kalian geraknya kemana? Tadi aku mau lihat pertanyaan tadi deh. Mm-mm. Yang pas lagi kita kerjain itu udah kehapus ya? Yang mana? Yang tadi kita kerjain itu. Yang di presentasi. Oh, Oke, kita kembali ke sana lagi nih. Wait. Ada sini. Ini. Ada nanya nomor berapa? salah di mana tadi di nomor 2 ya? Yes. Minus 2 ditambah 1. Itu bukan minus 2 dikurang 1 kan? Gimana? Eh, Kan nggak minus tahu. 2. Minus 2 dikurang minus 1. Sebenarnya kalau misalnya kita mau tulis semua tandanya, itu kan berarti kayak gini ya. Plus 7. Wait. Kan kita tahu 7 itu positif ya. 7 kan bilangan positif. Tapi kalau misalnya kita mau tulis tandanya juga bisa kan. Plus 7Y dikurangin 2. Ini berarti dia minus 2 nih. Kurangin 2. Dikurang sama plus 3Y. Kurang 1. Jadi kalau minus 2 dikurangin sama negatif 1, jadinya minus 2
kurang 1 sama dengan minus 2 plus 1 sama dengan minus 1. Oh, Hah? Oke, kalau misalnya saya dapat misalnya logika gimana ya? Logika kalian misalnya berbagi makanan deh atau ngutangin temen. Misalnya, kalian kalau ngutangin temen, misalnya kalian punya kue 5. Teman kalian minta 3. Minta 3 berarti kan minus 3. Minus itu berarti kalian mengeluarkan, kan ya? oh. Kalian mengeluarkan. Kalian mengeluarkan 3, maka jadinya 2. Nah, sekarang kalian diminta 5 dikurangin minus 3. Jadi kalian disuruh meminjami dan mengurangkan pengeluaran. Gimana ya? Jadi dia itu jadinya bagaimana kalian itu meminimalisir pengeluaran? Nah, berarti dengan menambah apa yang kalian punya. Kalau misalnya, jadi kalau kalian nggak mau terasa uang kalian keluar banyak, tambahlah penghasilan, gimana ya? Tambahlah hal yang kalian punya. Jadi minus bertemu minus, jadinya positif. Ini sebenarnya beneran nggak diajarin di bangku sekolah ya, why this seperti ini. Tapi bisa lah kita logikakan. Ada. Oke, jadi kalau misalnya, oke, kita coba latihan minus-minus dulu kali ya, sebelum next biar nggak terjebak. Oke, berarti sederhana dulu ya. Misal, oke, Ardan ini berapa? 10 minus kurang minus 3. 10 dikurangin minus 3. Jadinya 13 ya. Yes, 13. Tadi itu aku bingung gara ini loh kan, minusnya aku tuh kan tadi 7Y dikurang 3Y. Nah, minusnya yang itu udah dipakai, makanya pas itu minus 2 dikurang minus 1 kayak gitu tadi. Minus 2 kurang 1, Ardan langsung gitu, minus 2 kurang Iya, 1. soalnya tadi yang minus 3Y aku udah dipakai. Aku pikirnya gitu caranya. Oke. Ini biasa terjadi, makanya dia dikasih kurung ya. Dikasih kurung berarti maksudnya minus ini tuh berlaku ke dalam. Oke. Oh, berarti Ardan di situ kelirunya. Oke, jadi minus yang di luar kurung atau apapun yang di luar kurung itu dia punyanya semua yang ada di dalam kurung. Jadi minus 3Y sama positif 1. Oke, untuk hati-hati mungkin Ardan tinggal ubah aja nanti soalnya jadi 7Y minus 2 berarti ditambah 3Y plus 1. Oke, atau sebenarnya kita ngerti aja kan kalau dia ditambah nih. Oh, Oke. tadi itu aku salah ya udah. Oke, berarti udah aman ya? Iya. Oke. Oke, kita lanjut ke tingkat sedang. Oke, silahkan. Baca iPad aku dulu ya. Apa? Apa Ardan? Dia ambil pensil iPad. Kalian kalau mau sholat dulu boleh ya? Atau gimana? Boleh.
Ardan udah? Aku kayaknya mau koreksi dulu deh, ada yang salah. Oke. Silahkan kalau mau dikoreksi. Pal, koreksi. Iya, Oke. iya. Oke, saya izin ke toilet bentar ya. Kalian koreksi dulu. Oke, masing-masing udah ngoreksi. Aku baru ingat kalau positif ketemu negatif itu ini jadi ya negatif. Tergantung sih lebih besar yang mana. Oke. Ya, tapi Iya sih. Iya, jadi negatif bener. Oke, kita lihat ya. Nomor 1. 6x plus 4x 10. belum ya? Ardan belum kelar koreksi? Oh, Sorry. tadi baru ingat aku. Oke, sorry. Ya. Valeri aman? Mau dikoreksi lagi atau udah? Masih ragu sih, tapi kayaknya udah aja. Oke, Ardan aman? Ada deh. Oke. 6x plus 4x 10x. Oke. 2y dikurangin y. Ini ada 2 nih. 2y kurang y. Berarti 2 kurang 1. Berarti sama dengan y. Y-nya positif atau negatif? Positif. Ardan kenapa negatif? Hah? Ardan kenapa negatif Y-nya? Belum ini. Ya udah deh. Oke. Kan 2 kurang 1 ya. 2 kurang 1 aja sebenarnya. 2 kurangi 1, 1. Berarti positif. Oke. Minus 3 tambah 5, 2. Oke, Ardan salahnya di sini ya. Oke. Lanjut. 8A kurang 3A, 5A. Oke. Kemudian minus 5B dikurangin 2B. Minus 5 dikurangin 2. Oke, jadi minus 5 dikurangin 2. Minus 7. Minus 7. Minus 5 dikurangin 2. Minus 7 ya, Ardan? Oke. Oke, jadi kayak gini nih misalnya. Oke, jadi kalau misalnya di sini 5, terus minus 2, itu berarti dikurangi 2, berarti kita itu bergerak ke kemana? Lupa sih. Kiri. Lupa aku kalau ini tadi. Iya. Oke, tapi Ardan nggak kan ya? Ah.
Oke. Oke. 2 ditambah 4. Oke, ini udah bener nih, good 6-nya. Oke. Nomor 3, 2M plus 5M, 7M. 7M minus 3N plus N. Oke, jadinya oke, minus 2N. 7 kurangi 2, 5. Oke, good. Oke. X dikurangin 3X minus 2X. Nice. 2Y dikurangin Y. Berarti 2Y plus Y. 3Y. Oke, good. Minus 4 dikurangin 6. Ini bener loh. Lihat dan bener nih soal yang serupa. Oke. Aku baru beberapa doang yang aku koreksi terus masih ada. Oke. Berarti nanti kalau di tingkat sulit berarti aman nih. Oke. 6 kurangin 3. 6 kurangin 3, 3P. Minus 2Q ditambah 4Q. Positif 2Q. Ini positif ya, Val ya? Iya, positif. Oke. Menceng dikit. Habis itu 1 ditambah minus 5 minus 4. Oke, good. A dikurangin 2A. Ini A kurang 2A berarti kan 1 dikurangin 2. Berarti minus 1 ya. Minus 1 berarti min A. Ini Ardan bener. Oke, Valeri salah ini ya, Val. Oke. B dikurangin min B plus 2B, good. Oke. Minus C dikurangin C. Oke. 2C, min 2C. Oke, Ardan bener, Valeri salah. Oke. 2X dikurangin X. X. Oke. Minus 5Y ditambah 3Y. Oke, minus 2Y. 4 dikurang 1. Oke. Terakhir. 7 kurangin 2, 5. Minus 3 dikurangin Y. Minus 3 min. Minus 3 dikurangin min Y. Berarti minus. Ya kan? Minus 3 ditambah 1 ya. Minus 3 ditambah 1. Berarti minus 4. Kalian berdua salah. Minus 3 tambah 1 berarti. Oh iya, sorry, benar. Minus 2, sorry. Oke, benar. Good. Oke. 5 kurangin 2, 3. Oke. Ardan salah 2. Valeri salah 1. Oke, good ya. Ardan salah 2 berarti benar 6 ya. Valeri 7. Oke. Kita ke ini ya, terakhir ya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum pindah? Ardan aman, Val? Apa? Oke. Aman. Oke. Oke. Ini kan 3 suku ya, masing-masing 3 suku. Nah, oke. Di sini kalian lebih dar lagi ya. Oke, karena ini sempit, jadi saya pindahin ke whiteboard. Wait. Atau nggak usah, kalian tulis di buku aja bisa, atau ke whiteboard aja. Oke, saya ke whiteboard. Wait, saya pindahin ke whiteboard dulu. Oke, kayaknya ini kan masih ada 6 menit ya. Oke, kerjain sebisa kalian aja. Oke. Kayaknya 3 nomor aja dulu ya. Kalau misalnya sama-sama udah selesai baru kita lanjut lagi. Oke, sampai 3 nomor aja dulu. Oke. Oke, di sini Val, Ardan,
Aku udah. Oke, Valeri juga dikit lagi ya. Aku bener. Salah. Kalian mau koreksi dulu atau udah aja? Koreksi. Oke, silakan koreksi ya. 1 menit. Koreksi 1 menit. Ini 17.31 berarti sampai 32. 17.32. Satu menit ya. Sampai 17.32. Kenapa sebenarnya? Jangan Ardan, jangan dihapus. Oke, udah habis ya. Paling setengah menit doang sih tadi itu. Oke. Karena kita udah di penghujung waktu ya, it's okay. Oke. Ini kita cek ya. Oke, nomor 1. 3x dikurangin 5x. Berarti 2x. Min 2x. Minus 2x. Ya, Valeri lupa X-nya belum. x-nya. Iya. Iya, kalau lupa itu berarti jadi konstanta ya. Oke, oke. Oke. Tapi tetap salah ya, Val. Nggak apa-apa. Ya, maksudnya biar hati-hati kalau nggak ada x-nya jadi konstanta ya. Oke, minus 2y tambah y itu minus y. 4z dikurangin z, 3z. Oke, minus 1 tambahnya minus 5. Oke, Ardan benar. Valeri salah dikit doang. Oke. Pasti kayak nyesek gitu ya. Oke. Habis itu 4 dikurangin minus 2. Berarti 4 tambah 2, 6a. Oke, Ardan benar juga. Minus 3 dikurangin 1. Minus 3 kurang 1, minus 4. Minus 4b, minus 4b. 2c ditambah 1. 3c. Oke, 3c. Minus 7 tambah 4. Minus 7 dikurangin 4. Minus 7 kurangin 4. Oke, minus 11. Oke, kalian berdua benar. Soal terakhir, 2m kurang m 4n ditambah 4n dikurang 3n. N doang. Oke. Minus p ditambah 2p. Minus p tambah 2p berarti p doang. Oke. 5 dikurangin 3, 2. Oke. Oke, berarti Ardan benar semua, Valeri salah 1. Oke, 2, 3. Oke, berarti kalian semua itu menunjukkan perkembangan ya. Oke, Ardan tadi kan salah 2, terus jadi salah 1, terus jadi benar semua. Valeri tadi juga good naik ya, jadi dari benar 6 ke benar 7. Dan ini cuma salah dikit doang. Oke, kalian tuh berprogres. Nice. Oke, sampai sini dulu ya belajar hari ini. Berarti, oh ya, saya mau tawarin jadwal reschedule nih, karena kemarin itu saya kurang stabil ya. Kalian kosong nggak kalau besok jam 1 siang? Oh, Nggak bisa? Valeri bisa? Nggak bisa? Ardan? Besok ya? Iya. Kalau misalnya kalian nggak bisa, nggak apa-apa gitu loh. Cuma kalau misalnya besok Minggu. Minggu jam 1 sampai setengah 3 berarti ya. Kalau misalnya Kamisnya lamaan, nggak boleh ya? Kamisnya lamaan itu berarti tiket kita 3 jam loh. Oh iya, 3 jam ya? Iya, itu berlebihan sih. Saya juga ada jadwal tabrakan sih hari Kamis. Atau enggak? Tahu. Mau dipindah ke Senin? Boleh? jangan. Oke. Valeri nggak bisa. Oke, kalau misalnya nggak bisa berarti nggak di reschedule, berarti saya tinggal ubah aja jadwalnya. Maksudnya kalian nggak akan kekurangan les. Maksudnya bukan berarti kuotanya kurang, cuma diubah aja jadwalnya. Jadi diubah aja jadwalnya atau kalian tetap mau cari pengganti? Aku sih paling bisa cuma hari Senin doang.
Oke, tapi Valeri nggak ketemu kan ya? Oke, berarti nggak usah ya. Ya udah. Kita ke jadwal. Bisa sih kalau jam 1 ya. Jam berapa kalau hari Senin Jam 1. mulainya? Jam 1. Oh, hari Senin. Hari Senin kalian bisanya kapan sih? Kalau Senin mulai jam 1, kelarnya jam Setengah 3. 2:30 bisa. Soalnya jam 4 aku les lagi. Oh my god. Ardan hari Senin jam berapa? Bisanya? Bisa jam 1 juga? Jam 1. Ardan masih sekolah? Iya, aku sampai jam 2.30. Nggak bisa. Udah. Udah, berarti nggak ketemu ya. Udah. Daripada kalian. Oke, berarti nggak ada reschedule ya. Berarti saya cuma ganti jadwalnya aja. Oke, thank you ya. Saya mohon maaf kemarin tidak menemani kalian. Oke. Kalau misalnya kan bisa nih sebenarnya di Algo tuh misalnya kalau misalnya saya berhalangan saya bisa minta tutor lain. Kalau misalnya ntar ada kejadian kalian mau diganti tutor lain, aman kan? Cuma pas saya Asal berhalangan. jangan yang galak, nggak apa-apa deh. Nggak ada sih, nggak tahu. Nggak ada sih, enggak. Oke, thank you ya untuk kalian good job hari ini. Jadi hari ini belajar apa, Val? Ardan? Jabar. Aljabar. Kita baru unsur-unsur sama penjumlahan pengurangan ya. Oke, next kita perkalian sama pembagian. Oke, thank you. Selamat menunaikan aktivitasnya, sholat, asar, dan lain sebagainya. Oke, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi pertanyaan Algo ya. Soalnya kalau kalian nggak isi tuh kalian merah gitu loh, jadinya nggak hadir. Tapi nanti saya benerin jadi hadir, tapi diisi ya. Oke.